Salam Bapak Ibu, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah, baik yang mengikuti secara onsite di gereja maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Bapak Ibu sekalian, bahwa ibadah pada hari Minggu ini, tanggal 10 April tahun 2022, merupakan Minggu Prapaskah yang ke-6 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito dengan tema taat menghadapi penderitaan hidup. Baiklah, sebelum ibadah kita mulai, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita masing-masing melalui saat teduh untuk kita sekalian. Saat teduh cukup, kami mengundang jemaat untuk bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung NKB 42 bait yang pertama dan kedua. Fajar menyingsing, indah bagaikan terang yang mengiring sabda Tuhan. Puji Kalimu atas ya pagi baru punya Tuhan. Indahnya hujan dan matahari, ciptaan Tuhan selalu segar. Puji Kalimu karena di bumi pohon bertumbuh bunga mekar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Beserta dengan saudara juga. Umat disilahkan duduk kembali. Segenap warga GKJ Pekalongan maupun warga tamu yang hadir dalam ibadah ini, kita merayakan Minggu Prapaskah yang ke-6 atau dikenal dengan Minggu Palmarum.
Kita mengingat sebuah peristiwa ketika Gusti Yesus memasuki kota Yerusalem di akhir-akhir kehidupannya. Dan kita memasuki pekan suci sebelum memuncak di besok Minggu, yaitu hari Paskah kebangkitan Yesus. Kembali kita memuji Tuhan, NKB 42 bait yang ketiga, siang dan malam, terang serta hujan, dan seterusnya. Siang dan malam, terang serta hujan, indahnya Allah, karya Tuhan. Puji Kali-Mu yang menciptakan hari yang lalu, hari depan. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama untuk mengakui dosa-dosa kita dalam doa. Saya hantarkan. Menghadap kehadirat-Mu kembali Tuhan pada saat ini, menaikkan puji syukur dan terima kasih kami atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mengakui atas segala dosa-dosa yang telah kami perbuat kepadamu. Untuk itu kami mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kami. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk bisa mengasihi dan melayani sesama kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 28 bait pertama dan kedua. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskarmu. Jemaat diundang bersama-sama berdiri. Tuhan Allah mendengarkan pertobatan kita dan Ia berkenan mengampuni dosa. Oleh karena itulah dalam ibadah ini diberikan waktu untuk kita menghayati berita anugerah dari Tuhan Allah. 2 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai 13, kesaksian Rasul Paulus menegaskan anugerah Allah kepada kita orang yang berdosa. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian anugerah dari Allah menegaskan bahwa Allah kita senantiasa setia, merengkuh, menerima kita orang yang berdosa sekalipun dan kita diampuninya.
Untuk itulah mari kita bersyukur memuliakan Allah melalui Kidung Jemaat 161 bait yang kedua. Segala kemuliaan bagimu penebus. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Malaikat dalam surga memuji namamu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Jemaat disilakan duduk. Mari berdoa mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Saya hantar. Segala kemuliaan hanya bagimu, ya Yesus Sang Penebus, karena Engkaulah satu-satunya yang layak dipuji dan dimuliakan. Bahkan Engkaulah yang senantiasa mencurahkan berkat kepada kami, tidak pernah berhenti, termasuk berkat berupa pengajaran, yaitu Sabda Tuhan. Kami bersyukur karena kami beroleh kesempatan untuk menerima sabda-Mu, dan mampukanlah kami ya Allah, untuk bisa menghayati dengan sungguh-sungguh dan memberlakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, pembacaan Alkitab dalam ibadah Minggu Palma ini terambil dari Lukas 19 ayat 28 sampai 40. Lukas 19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-40, beginilah kisahnya. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan.
damai sejahtera di sorga, dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan yang melakukan sabda Allah di dalam lagu keseharian kita. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah taat menghadapi penderitaan hidup. Kalau boleh saya kalimatkan lebih panjang, maknanya adalah kita sebagai manusia harus tetap taat kepada Allah, meskipun menghadapi penderitaan hidup. Tetap taat kepada Gusti Allah, sinaosa ngadepi kasangsaraning gesang. Masing-masing orang punya penderitaan. Ada yang kecil, ada yang sedengan, ada yang sangat besar. Meskipun penderitaan kecil bagi si A, belum tentu kecil bagi si B. Atau derita yang besar bagi si A, belum tentu itu besar bagi si B. Apapun penderitaan yang saat ini kita alami dan rasakan, kiranya tidak membuat kita kemudian menjauh, apalagi meninggalkan Gusti Allah. Mengapa? Karena penderitaan seringkali memunculkan sifat asli manusia. Penderitaan seringkali memunculkan sifat asli kita sebagai manusia. Kalau kita sedang happy-happy, sedang bungah, atau paling tidak keadaannya tenang-tenang saja, kita bisa hidup dengan santai, dengan bergembira. Kadang-kadang kita dengan mudah bisa menutup-nutupi apa yang menjadi asli karakter kita. Bahkan kita bisa melebih-lebihkan kehidupan kita. Kita bisa posting di medsos hal-hal yang spektakuler, yang sangat wah, padahal kehidupan kita ya tidak seheboh itu, misalnya. Namun saya pikir, di saat kita menderita, di saat itulah ketok asline, aku ki janjane kaya ngopo? Apakah aku termasuk orang yang sabar apa tidak? Diujinya ketika menderita. Menawi tanggal 6, dompete cek kandel, yo sabar wong cekelane akeh kan begitu ya. Nek pun tanggal tua terus sudah mulai menipis, minyak goreng mahal, Pertamax naik harganya, bulan puasa Pak mahal, anak njaluk sangu, sangsaya akeh misalnya begitu. Apakah kita tetap sabar apa tidak? Nah, akan teruji di sana. Di saat kita ditekan, menghadapi persekusi, dibully, ada banyak anak sekolah yang dibully oleh teman-temannya kan, hanya karena beragama Kristen, atau banyak orang yang dibully di tempat kerja, hanya gara-gara dia adalah orang Kristen. Apakah aku tetap taat kepada Allah apa tidak? Diuji pada saat kita menghadapi derita. Kalau kita sedang sehat, kita bisa happy-happy dan hahaha. Kalau kita sedang sakit, biasanya kita asli nih, apakah aku sabar apa tidak, kuat apa tidak, manja apa tidak, atau aku adalah orang yang kuat atau tidak. Maka penderitaan memang sebisa mungkin kita hindari, tapi kalau itu terjadi akhirnya, mari kita menggunakannya sebagai cara kita melatih dan melihat, bercermin, janjane aku ki wis sepiro gedene
tresnane karo Gusti Allah. Apakah ketika aku menderita, aku menjadi lupa pada Tuhan, atau meskipun menderita, aku tetap taat dan setia kepada Allah. Maka dalam tradisi gereja ada latihan rohani, termasuk puasa dan berpantang, yang kalau tidak salah panitia masa Paskah sudah mencanangkan besok Senin, Selasa, Rabu itu aksi puasa dan berpantang. Ada beberapa jemaat yang sudah mengaku, wah kula pun leposo pun ket wingi Pak pun seminggu atau beberapa hari itu monggo silakan itu baik. Tapi bagi yang lupa atau bagi yang belum, barangkali besok bisa memulai 3 hari itu kita berpuasa. Nek ra kuat poso ya berpantang sajalah sak kuate begitu ya. Dalam rangka sengaja menderita, sengaja membuat diri kita menderita, sing biasanya mangan akeh saiki mangane sithik, sing biasanya blonjo akeh saiki sithik berpantang, sing biasa ngerokoke 2 wungkus saiki sak wungkus wae misalnya gitu. Itu kan menderita dan sengaja kita rancang dalam rangka melatih diri supaya aku tahan menghadapi ujian hidup, supaya aku menguji kemurnian hidupku, tetap taat kepada Allah apa tidak. Sengaja dibuat menderita supaya kita semakin dewasa dalam iman. Itu masih mending Bapak dan Saudara yang terkasih. Kalau kita baca, bacaan kita hari ini, barangkali Gusti Yesus dalam arti tertentu itu kebablasan. Kebablasan dalam rangka menderita itu ya. Minggu Palma itu kan minggu Yesus menuju ke kota Yerusalem, dan di sana nanti hari Jumatnya, kira begitu, Yesus akan dibunuh ya, disalib. Menawi tiyang Jawi menika wonten ungelan kaya ula marani gebuk gitu ya. Ula kok malah marani gebuk. Yesus itu oleh banyak penafsir disebut sebagai sosok yang terlalu berani menantang penderitaan. Sudah tahu di Yerusalem itu akan diadili, disiksa, bahkan disalib sampai mati. Lah kok masih berani masuk ke kota Yerusalem? Tidak hanya latihan rohani puasa atau berdoa, Yesus sudah biasa tentu saja, tapi maut pun ditantang, penderitaan pun dihadapi. Sengaja Yesus masuk ke Yerusalem. Bukankah ia punya pilihan, wis tak rasido wae, engko nang kono aku arep dipateni, pindah kota wae. Lunga sing adoh maminipun. Yesus punya pilihan itu kan. Tapi narasi sejarah keselamatan kita mengatakan Yesus yang sungguh-sungguh menyerahkan dirinya untuk menanggung derita. Menariknya saudara terkasih, ritual Yesus yang naik keledai, lalu ada banyak orang yang menyambut dengan seruan Hosana, Hosana. Kalau dalam Injil Lukas itu ditambahi adegan orang banyak menghamparkan pakaiannya di jalan sebagai karpet Yesus menuju ke Yerusalem. Loh ini kalau ada fashion show model itu kan ada karpet atau lintasannya dibuat indah, dia sedang memamerkan keindahan. Atau kalau ada pejabat datang itu kan karpet merah ya, disambut dengan karpet merah sengaja untuk menyambut keindahannya. Lah ini Yesus mau marani gebuk, mau menantang derita kok malah disambut seperti itu. Injil Lukas adalah satu-satunya Injil yang tidak mengisahkan daun palem gitu ya, atau ranting-ranting. Kalau di Injil Matius itu orang banyak selain pakaiannya dihamparkan, tapi juga mereka memetik ranting-ranting dilambai-lambaikan. Injil Markus juga ranting-ranting hijau. Injil Yohanes dengan tegas mereka memetik daun palem. Nah Lukas ini nggak pakai daun-daunan, meskipun hari ini kita dihiasi dengan daun palem untuk mengingatkan Minggu Palma itu. Tapi intinya adalah ritual itu biasa dilakukan oleh orang Yahudi ketika menyambut raja yang menang sepulang dari peperangan. Disambut dengan sorakan yang sama, sambutan yang sama, karena ia menang perang. Lah Yesus menangnya di mana?
Wong Yesus jelas-jelas nanti akan kalah, tidak akan perang bahkan. Yesus juga malah akan dibunuh sebagai Mesias yang menderita, bukan Mesias yang menjadi raja secara politik. Nampaknya Lukas ingin mengajak kita untuk menghayati kemenangan bukan ketika kita berkuasa semata. Kemenangan bukan saat apapun keinginan kita terpenuhi, lalu kita bisa mengatakan, wah aku wis menang. Kabeh kekarepanku keturutan, semua pendapatku diikuti, semua keinginanku bisa tercukupi. Bukan itu ternyata. Injil Lukas, Injil yang sengaja ditulis bagi pembaca yang miskin, yang menderita, nampaknya menyuarakan suara orang-orang kecil yang waktu itu tertindas oleh Romawi dan oleh penguasa agama Yahudi. Orang-orang kecil yang seringkali nggak punya kesempatan untuk merayakan kemenangan, yang seringkali malah diinjak-injak sebagai korban dari penguasa, orang-orang kecil yang seringkali nggak punya pikiran bagaimana caranya berjaya. Wong setiap hari hidupnya ditindas dan diperas oleh penguasa. Namun di momen inilah mereka punya panggung untuk mengekspresikan sukacitanya, kemenangannya, dan kebahagiaannya ketika Yesus menaiki keledai. Tentu prajurit perang atau raja naiknya kuda yang sangat gagah. Nah, keledai ini kan lebih pendek dan dia bukan bukan hewan yang gagah atau ideal untuk merayakan kemenangan. Namun Yesus sengaja mengambil hewan keledai sebagai simbol kelemah lembutan dan kerendahan hati. Kelemah lembutan tidak akan mengangkat pedang berperang, namun justru akan taat meskipun Yesus menderita. Poin yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dari adegan ini kita bisa belajar bahwa jikalau kita saat ini menderita, kita boleh dikuatkan karena Gusti Yesus deritanya berlipat-lipat ganda daripada kita. Ia jauh lebih menderita daripada kita saat ini. Ya, mungkin kita stres, mungkin kita sakit, mungkin kita bergumul macam-macam, tapi Yesus jauh lebih besar deritanya daripada kita. Peristiwa salib yang besok Jumat akan kita rayakan. Dan Yesus mengajarkan kita, meskipun ia akan menghadapi derita, dia sedikit pun tidak membalas dengan kekerasan kepada orang-orang yang membenci, yang meludahi, yang menyiksa, atau bahkan yang menyalibkan. Yesus tetap taat menghadapi penderitaan hidup. Nah, kita diajak semasa Prapaskah, khususnya nanti di hari-hari puasa dan berpantang, latihan rohani. Meskipun kita menderita, wah wis biasa prihatin kok. Aku tetap setia tuhu dumateng Gusti Allah. Kira-kira begitu. Oke, saya tidak sehebat Gusti Yesus misalnya, saya tidak seberani Gusti Yesus, tapi paling tidak saya tetap taat kepada Allah meskipun menghadapi penderitaan. Itu penghayatan yang pertama yang bisa menguatkan kita semua. Maka, meskipun kita menderita, tetaplah taat kepada Allah, karena Ia mengajar kita untuk taat dan tekun, tidak melawan kekerasan dengan kekerasan, tetapi dengan kelemah lembutan dan dengan cinta kasih. Meskipun di mata dunia kita ini minoritas lah, kalah lah, kita ini penghuni neraka lah, apalah, itu adalah apa kata dunia. Tetapi iman kita mengatakan, enggak, kita sudah di jalan yang benar, tetap taat setia kepada Gusti Yesus. Yang kedua, kisah Minggu Palmarum adalah kisah yang mengangkat derajat orang-orang kecil, memberi panggung bagi orang-orang yang selama ini tersingkirkan, yang hanya diinjak-injak dan menjadi korban. Nah, mungkin ada di antara kita yang setiap hari mungkin bersedih atau nelongso atau bersusah hati karena suaranya tidak pernah didengar,
mungkin sebagai istri, atau sebagai suami, atau sebagai anak, atau sebagai orang yang sudah sepuh, atau sebagai orang miskin, atau sebagai apapun yang kadang-kadang kita merasa, kok suaraku nggak pernah didengarkan, kok pendapatku nggak pernah diperhatikan, kok nasibku nggak pernah dipedulikan oleh mereka. Gitu ya. Nah, Minggu Palma merupakan pertunjukan teatrikal rohani, kalau boleh dikatakan begitu, suara dari rakyat kecil yang merayakan kemenangan menurut versi mereka. Ketika mereka yakin Yesus adalah Allah dan itulah kemenangan yang sejati. Bahkan ketika penguasa itu waktu berusaha menggak ya, orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu yang berteriak-teriak menyambut Yesus." Tapi Yesus menjawab dengan sangat keras, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Jika murid-muridku diam, batu ini yang akan berteriak." Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan, biarlah mereka berteriak menyambut sukacita ini, kemenangan ini. Mereka juga layak bahagia. Orang miskin juga layak bahagia. Orang kecil juga layak mendapatkan berkat. Maka kita yang seringkali merasa kecil, rendah, Tuhan Yesus mengangkat derajat kita, dan kita semua adalah orang-orang yang berhak berbahagia, tentu saja. Dan mengapa Minggu Palma warna liturgisnya merah? Ini kan warna kemenangan, salah satu maknanya. Maka kita semua, meskipun di dunia ini terkadang menderita, tetaplah taat. Jikalau kita taat kepada Kristus, tetap jadi orang baik, tetap jadi orang yang mengasihi, tahan uji, maka kita telah mendapatkan kemenangan yang sejati. Kemenangan melawan kekerasan, kemenangan melawan putus asa, kemenangan melawan rasa takut, rasa khawatir, kemenangan melawan berbagai macam hal yang menindas di saat kita taat kepada Allah. Semoga kita adalah bagian dari orang-orang yang bersorak-sorai, Hosana, Hosana, diberkatilah Allah yang datang, Yesus yang datang di dalam nama Tuhan. Dan meskipun kita menderita, tetaplah kita taat kepada Allah, karena Ia adalah Allah yang akan terus menguatkan kita semuanya. Amin. Mari kita mengambil saat hening setelah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Ya Allah, dalam kehidupan kami ada penderitaan yang kami alami, namun apapun penderitaan itu biarlah tidak membuat kami menjauh, apalagi melupakan Tuhan. Namun justru penderitaan membuat kami mengerti jati diri kami sesungguhnya, dan kami boleh berlatih terus-menerus menjadi orang-orang yang semakin taat dan setia kepada Allah. Kemenangan kami menjadi bermakna jikalau kami boleh mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan keinginan, mengalahkan segala kekerasan, mengalahkan segala kekhawatiran dalam kehidupan kami. Dan itulah kemenangan yang sejati sebagai para pengikut-Mu. Kami yakin Allah akan menyertai kami dalam setiap pergumulan dan penderitaan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama dengan jemaat Tuhan di sepanjang zaman dan di segala tempat, kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita kembali berdoa, menaikkan syafaat kita kepada Allah. Saya hantar. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Allah, sumber segala berkat dan pertolongan dalam kehidupan kami, di saat kami bersuka maupun di saat kami berduka, di saat kami merasakan kebahagiaan maupun di saat kami menghadapi penderitaan. Dan biarlah apa yang kami alami dalam kehidupan setiap hari senantiasa membuat kami meyakini bahwa Allah tidak pernah meninggalkan, tetapi Allah menemani kami setiap saat. Kami teringat, ya Tuhan, pergumulan yang sedang dialami oleh orang tua ataupun saudara kami yang lain yang saat ini sedang sakit, yang menjalani proses perawatan dimanapun berada. Tentu pengalaman sakit bukanlah pengalaman yang menyenangkan, namun kami yakin bahwa di tengah rasa sakit itu akan ada rasa syukur karena Allah yang menguatkan dan menopang. Berkatilah pula anggota keluarga yang merawat mereka yang sakit, agar punya ketabahan dan kesabaran. Kami mendoakan orang tua kami yang sudah sepuh dengan berbagai macam pergumulan. Tentu tidak mudah menjalankan kehidupan sebagai orang yang sudah sepuh, namun kami yakin bahwa Tuhan juga akan terus hadir memberikan penyertaan kepada mereka. Kami teringat para orang tua yang dengan tekun, dengan taat, mendidik, mengasuh, membesarkan anak-anak mereka. Berikanlah kemampuan dan kebijaksanaan agar bisa berlaku sebagai orang tua sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sebagai orang tua juga menyerahkan kehidupan anak cucu kami kepada Allah. Kami yakin bahwa tangan-Mu yang penuh kasih yang akan menuntun langkah hidup mereka. Mampukanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang taat kepada Allah, meskipun dalam hidupnya mengalami berbagai macam tantangan dan bahkan penderitaan. Kehidupan kami berkeluarga yang menghadapi suka dan duka, kami serahkan kepada Engkau. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan memberikan kemampuan kepada kami di tengah keluarga untuk menghidupi cinta kasih yang Tuhan ajarkan. Agar kami tidak membudayakan kekerasan, namun sebaliknya kami membudayakan kasih dan pengampunan seperti yang Tuhan ajarkan. Kami teringat persekutuan kami, GKJ Pekalongan khususnya, sebagai keluarga besar, sebagai persekutuan yang juga menghadapi berbagai macam tantangan. Namun oleh kasih Allah, kami terus boleh melayani Engkau sebagai gereja dan tidak pernah melupakan tugas-tugas kami yang Tuhan mandatkan. Maka ya Allah, mampukanlah kami sebagai gereja terus membangun kehidupan pelayanan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Meskipun ke depan ada banyak tantangan yang harus kami hadapi, kami yakin bahwa Allah senantiasa menolong kami. Kami teringat kehidupan kami setiap hari di saat menghadapi pergumulan di tengah masyarakat, termasuk di tempat pekerjaan kami masing-masing. Allah menghendaki kami agar menjadi orang-orang yang tetap taat beriman meskipun ada banyak penderitaan. Dalam kami bekerja, dalam kami bermasyarakat, Engkau menghendaki kami untuk mewujudkan cinta kasih, tanggung jawab seperti yang Tuhan ajarkan. Maka ya Allah, mampukanlah kami menjadi umat-Mu yang taat dan setia dalam setiap keadaan. Kehidupan bangsa negara kami Indonesia dengan berbagai macam tantangan ke depan juga kami serahkan kepada-Mu saja. Kiranya tangan-Mu yang penuh kasih menopang bangsa negara kami ini, agar boleh menjadi bangsa yang memuliakan Allah setiap saat. Akhirnya Tuhan, kami akan memasuki pekan suci, akan memasuki masa berpuasa dan berpantang, dan kiranya Allah yang menolong kami agar dimampukan melatih diri menjadi orang-orang yang semakin taat kepada Allah.
Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan kepadamu saja dalam penyertaan dan bimbingan Roh Kudus, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan persembahan. Persembahan bisa ditransfer melalui nomor rekening gereja dan juga melalui kotak persembahan yang ada di kantor gereja. Sebelum kita menaikkan persembahan, mari kita dengarkan firman Tuhan sebagai landasan di dalam kita menaikkan persembahan. Terambil dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama dengan diiringi dari pujian NKB 133, bait pertama sampai kedua. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terbeli. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita aturkan persembahan ini kepada Tuhan. Di dalam doa kami hantarkan. Menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, dengan mengucap segala puji syukur
Terima kasih Tuhan, Kau telah ketuk hati kami, sehingga kami bisa mengaturkan persembahan ini secara tulus di hadapan-Mu Tuhan. Namun Tuhan, ada banyak sekali salah dan dosa di dalam kami mengaturkan persembahan. Tetapi Tuhan, ampunilah kami, dan biarlah untuk selanjutnya tuntun dalam kehidupan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dan kami serahkanlah ya Tuhan, saudara-saudara kami yang mengelola persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, atau persembahan-persembahan lain. Kami percaya Tuhan menaungi, Tuhan menuntun dan menjauhkan dari segala yang tidak berkenan. Dan juga saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa mempersembahkan, tetapi Tuhan tahu Engkau akan ketuk hati mereka dan mampukan mereka ya Tuhan. Termasuk Engkau akan mampukan kami. Kami serahkan ya Tuhan, sisa hidup kami di dalam kasih kuasa-Mu Tuhan, yang sudah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nyanyian pengutusan KJ 161, bait yang pertama. Segala kemuliaan bagi-Mu penebus. Pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Kau. Utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau.
Saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahtera, tetaplah taat sekalipun kita menghadapi penderitaan hidup, karena kita akan terus diiringi oleh berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpujilah namamu. Amin, haleluya. Tuhan Allah beserta engkau.